Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah Estetika Humanisme dengan judul Personality Studies, Self-Concept, Vision and Mission, dan Emotional Quotient. Makalah ini untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pujian, disusun oleh saya sendiri, Antonius Sigit Priharsanto, NIM 2104010700020 dari kelas IT 201. Makalah ini berlatar belakang tentang kepribadian, yaitu kepribadian manusia yang adalah keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, serta kesadaran dan kesadaran, dan bisa diartikan juga sebagai keseluruhan ciri seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ini untuk perumusan masalahnya dari topik tersebut adalah apa itu personality atau bagaimana personality penulis, kemudian konsep diri penulis, dan apa visi dan misi dan tujuan hidup penulis, dan emotional quotient penulis. Jadi makalah ini diharapkan dapat menjadi penelitian atau mampu menjelaskan konsep tentang estetika humanisme dan mampu menganalisis kepribadian dan kecerdasan emosional khususnya untuk penulis. Oke, pembahasannya kajian konsep estetika humanisme. Perkenalkan, saya Antonius Sigit Priharsanto, usia 28 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 atau S1 jurusan informatika di Universitas Siber Asia. Kelebihan saya cepat beradaptasi, bekerja secara terstruktur, dan mampu mengkoordinir tim. Kekurangan saya, kadang saya sering lupa sehingga harus membuat beberapa catatan sebagai pengingat. Saat ini saya juga bekerja sebagai Kepala Seksi Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat di Markas Palang Merah Indonesia tingkat kabupaten. Sebelumnya saya bekerja sebagai staf HRD di bagian konseling dan payroll, merangkap staf General Affair kurang lebih 2 tahun di sebuah perusahaan sawit nasional. Saat ini juga saya masih mengerjakan beberapa proyek sebagai web developer. Hobi saya adalah bela diri, travel, menulis, dan nonton film karena menurut saya hal tersebut bisa membuka wawasan saya dan mempelajari hal-hal yang baru. Serta bela diri menurut saya menjadi hal yang penting untuk perlindungan diri di samping juga untuk menjaga kesehatan. Untuk prestasi non-akademik yang berhubungan dengan hobi, yaitu tahun 2014 saya mendapatkan juara 3 lomba menulis cerpen remaja yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta. Di samping itu saya sering mengikuti kejuaraan bela diri tingkat nasional mulai tahun 2010 dan terakhir mengikuti seleksi prapon tingkat provinsi tahun 2019 cabang karate. Konsep diri yang saya miliki, sifat percaya diri, dapat menyesuaikan diri dan yakin mampu mengatasi masalah. Dia tidak merasa malu menerima pujian atau penghargaan dan mampu memperbaiki diri sendiri dengan belajar atau belajar dari hal buruk dari kesalahan. Konsep diri negatif yang saya miliki, saya terlalu peka terhadap kritikan orang lain dan cenderung menganggap orang lain sebagai saingan. Saya menyukai lingkungan yang kondusif, membangun dan merangsang kreativitas, serta bertemu banyak orang atau suka keberagaman. Saya kurang menyukai situasi yang monoton atau bertemu dengan orang yang pesimis dan menyerah sebelum mencoba suatu hal.
orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya adalah orang tua. Tapi setelah menikah dan memiliki anak, istri, saya juga, maksudnya mereka juga sangat berpengaruh dalam hidup saya. Orang yang saya kagumi adalah orang tua saya, karena beliau adalah teladan saya dengan semangat pantang menyerah, tidak memilih-milih pekerjaan, dan tidak rendah diri serta melakukan segala sesuatu tanpa mengeluh. Value of life banyak yang saya dapatkan dari keluarga saya. Yang terpatri, yang sangat utama adalah menempatkan kejujuran dan rendah hati di atas kemampuan kita. Sehebat apapun kita, apabila kita sudah tidak jujur dan tidak mau rendah hati, ya maka disitulah kita mulai menggali kehancuran kita sendiri. Sebagai manusia kita juga harus simpati atau merasa harus peduli pada kesusahan atau beban orang lain. Apabila belum bisa membantu secara langsung, setidaknya kita mendoakan untuk kebaikan mereka. Visi saya menjadi individu yang tangguh, yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan berkarya untuk kemajuan bangsa serta mensejahterakan sekitar saya. Untuk misi yang pertama, semangat dan selalu tertantang untuk memperbaiki diri maupun keadaan sekitar. Kedua, selalu giat belajar dan berlatih untuk mengasah bakat dan menemukan bakat terpendam. Yang ketiga, berkarya sesuai dengan hobi, bakat, dan kemampuan. Yang keempat, jujur, rendah hati, beriman, dan bertakwa. Tujuan hidup saya menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, jujur, dan rendah hati, yang terus berkarya dan bisa memberikan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Harapan yang sudah tercapai yaitu mendapatkan prestasi dari hobi bela diri dan menulis walaupun belum maksimal. Harapan yang belum tercapai adalah dekat dan merawat orang tua, karena posisi saya jauh dari orang tua dan keluarga. Saya terus dan selalu berusaha mengembangkan diri dengan hobi, pekerjaan, dan pendidikan untuk bisa menjadi sukses, dan juga berusaha mencari kesempatan untuk dapat berkumpul dan merawat orang tua dan keluarga. Saya memiliki kepribadian ekstrovert sehingga saya mudah bergaul dan menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, tapi saya juga mempunyai prinsip saya sendiri supaya bisa mengikuti arus namun tidak tenggelam dalam arus tersebut. Sebelum bertindak, saya tetap memikirkan kemungkinan resiko buruknya apabila ada sesuatu yang membuat marah. Yang pertama adalah mengendalikan diri untuk tidak emosional. Dari bela diri, saya bisa belajar pengendalian diri dan menghormati orang lain, bahkan musuh sekalipun. Saya berpikir sudah memiliki kecerdasan secara emosional, tapi tetap berusaha untuk konsisten mempertahankannya. Kendala utamanya adalah dalam konsisten menjaga mood supaya tetap positif apabila bertemu dengan orang yang memang dengan sengaja mempermainkan emosi kita. Untuk mendapatkan kecerdasan secara emosional, bisa kita mulai dari hal yang sederhana dengan peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar. Secara konkret, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Dari hal itu saja kita bisa mengendalikan emosi dan bernegosiasi dengan kelompok sosial atau orang lain. Dalam hal ini menegur orang lain yang membuang sampah sembarangan misalnya kan. Secara tidak langsung, rutinitas bela diri juga membentuk karakter terlebih khususnya dalam pengendalian emosi, dalam berelasi dan kemampuan berkomunikasi. Karena posisi saya juga kan sebagai pelatih, saya lebih banyak berkomunikasi dengan orang. Pernah suatu ketika saya mengikuti sebuah kejuaraan dan masuk ke final, lawan melakukan hal curang dengan memukul daerah terlarang. Saya terpancing untuk membalas dengan memberikan tendangan telak ke arah kepala tanpa kontrol sehingga berakibat saya pingsan. Tapi setelah melakukan hal tersebut, saya sangat merasa bersalah kepada orang tersebut dan terlebih kepada diri saya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.